Tidak ada yang terjadi selama masa istirahat itu. Siangnya, ketika matahari sudah berada di atas kepala, Koco membangunkan Rizky. Dia menepuk-nepuk pipinya. Dengan wajah setengah sadar, Koco kemudian mengatakan, Ayo, saiki munggah maneh, mumpung si awan. Target kene dino iki iku nggo pos 4. Ayo, sekarang naik lagi, mumpung masih siang. Target kita hari ini sampai ke pos 4. Dengan gestur sedikit malas, Rizky kemudian bangkit dari tempatnya tidur. Dia melihat semua orang sudah bersiap-siap. Wajah mereka nampak santai seperti tidak ada yang terjadi kemarin. Rizky pun kemudian berdiri dan melihat Lika sedang berbicara dengan Putri. Rambutnya yang sekarang panjang sebahu nampak sudah dirapikan. Mungkin Putri yang melakukannya. Rizky pun mengangkat tas miliknya lalu memulai perjalanan naik bersama dengan yang lain. Di perjalanan menuju pos ketiga yang kabarnya hanya ada satu tanah lapang untuk beristirahat membuat semua orang setuju jika target mereka hari ini adalah pos keempat. Konon pos ketiga hanya gemah yang dibabat alas membuat Prio selaku orang yang memimpin menargetkan pos keempat. Bahkan jika memungkinkan mereka mau langsung merangsek sampai pos 5. Tapi yang terpenting adalah kali ini mereka harus lebih waspada dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu kejadian apalagi yang sudah menunggu mereka. Di sini, Koco kemudian bertanya mengenai kejadian pada malam pertama. Bagaimana bisa Rizky melihat sepotong kepala perempuan padahal jelas-jelas yang dia ambil cuma sehelai rambut berwarna hitam. Tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Sayangnya tidak ada yang mau menjawab pertanyaan itu, kecuali Putri, yang kemudian berkata kalau yang sudah terjadi biarkan saja terjadi. Tidak ada lagi yang perlu dibahas dari kejadian hari itu. Ini hanya kesalahpahaman saja. Koco hanya diam sewaktu mendengarkannya. Meskipun di dalam hatinya dia tidak puas dengan jawaban tersebut. Tapi Koco pada akhirnya memilih untuk mengalah. Dia pergi sembari sempat melirik ke arah Rizky yang kemudian menundukkan kepalanya. Tanpa mereka semua sadari, waktu berlalu begitu cepat. Dari matahari yang ada di atas kepala, terus bergerak turun dan mereka semua berhasil mencapai pos ketiga, tanpa ada halangan yang berarti. Pada pos ketiga, mereka semua sempat beristirahat. Saat itu lagi-lagi tidak ada yang bisa memprediksi cuaca yang ada di atas gunung. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah menjadi gelap. Awan-awan mendung mulai berdatangan, merubah jalan pendakian ini menjadi lebih sulit lagi. Pada sekitar pukul 3:10, perjalanan kemudian dilanjutkan kembali. Hujan deras kemudian turun. Semua pendaki sudah mengenakan mantel menutupi kepala mereka dari air hujan. Andris yang berada di baris paling belakang kemudian berkata kepada yang lain, Sek, sebentar, katanya sembari melihat ke sekeliling. Entah kenapa, sejak tadi dia merasa kalau mendengar suara binatang yang meraung. Pria yang mendengar Andreas kemudian turun dan mendekati anak itu. Mereka berdua kompak diam sembari memasang pendengaran mereka masing-masing. Rizky yang juga ikut melakukan hal yang sama pun mulai merasa aneh. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri tanpa ada sebab yang jelas. Tapi mereka semua hanya mendengar suara gemeresak dedaunan yang dihantam oleh air hujan. Tidak ada suara raung binatang seperti yang dikatakan oleh Andris. Jam piro saiki? Jam berapa sekarang? Tanya Prio tiba-tiba kepada yang lain. Putri mengambil potongan arloji di dalam tas miliknya kemudian berkata kepada Prio, Jam 3:15, jam 3:15. Prio nampak sedang berpikir sambil sesekali dia menggedek-gedekkan kepalanya. Butuh pirang jam maneh gawe sampai nang pos 4? Butuh berapa jam lagi untuk sampai ke pos 4? Mendengar itu, Lika kemudian menjawab, Nek lancar palingan butuh 4 jam maneh. Kalau lancar harusnya butuh 4 jam lagi. Pria mengangguk, pertanda dia mengerti.
Kemudian dia meminta Andries berjalan di depan, sementara Priya ada di baris belakang. Tapi anehnya, Priya mengatakan sesuatu yang mungkin akan terdengar sangat janggal bagi anak-anak yang lain. Mari iki kene bakal nglewati masa sorot. Nek iso mulai tekan kene aja ana arek sing wani-wani noleh mburi. Ngerti? Sebentar lagi kita akan melewati masa peralihan dari terang ke gelap. Kalau bisa mulai dari sini satupun dari kita jangan ada yang melihat ke belakang. Mengerti? Mendengar itu sontak wajah Lika nampak terkejut. Dia menatap Priya sembari bergumam lirih kepadanya. Jawe ono nang kene. Dia ada di sini. Priya kemudian membuka mantel dan menunjuk bagian leher. Rupanya tidak hanya Rizky saja yang merasakan perasaan tidak enak ini, tapi semua anak-anak yang mendaki sekujur tubuhnya merinding luar biasa. Bahkan putri yang ada di pada barisan depan sempat menyentuh bagian belakang lehernya. Ana apa iki? Sopo Jawa iku? Sopo sing dimaksud iki? Ada apa ini? Siapa dia? Siapa yang dimaksud ini? Tanya Koco, wajahnya nampak pucat. Tapi nampaknya tidak ada yang memperdulikan pertanyaan Koco. Justru semua orang malah tertuju pada putri yang berkata, "Kok iso lho? Sajane jawe ana nang dhuwur dhewe. Lha apa jawe iku mudhun sampai semene? Kok bisa lho? Bukannya dia harusnya ada di tempat yang paling atas. Ngapain dia sampai turun sejauh ini?" Semua orang yang melihat putri kemudian tersadar akan sesuatu. Dengan perlahan mereka semua kemudian beralih memandang ke arah Rizky. Soalnya kembang sing iki wangine semerbak sampai kabeh teko siji hingga iki. Karena bunga yang satu ini wanginya benar-benar harum sampai semuanya datang satu persatu. Kata Rizky menunjukkan cara bicaranya kepada semua orang yang ada di tempat ini. Tidak ada lagi dari mereka yang berbicara. Selepas Rizky mengatakan itu, rasa-rasanya semua sudah mengerti penyebab sosok yang paling dihindari di gunung ini sampai turun sejauh ini. Priya tetap mengatakan untuk tidak menoleh ke belakang, meskipun Priya tidak menjelaskan akibatnya. Kurang saja maneh, sorop mas. Apa lanjut apa laren sik nang kene? Kurang 1 jam lagi masa peralihan. Gimana? Apa tetap melanjutkan atau berhenti sebentar di sini? Kata Lika yang bertanya kepada Priya. Sembari berjalan Priya seperti orang yang sedang melamun. Dia tidak fokus dengan pembicaraan ini. Sementara di atas Rizky melambaikan langkah kakinya agar dia bisa menguping apa yang sedang Lika dan Priya sedang bicarakan. Lanjut Lik. Tapi kabeh kudu paham nih situasine iki wis di luar kendaline kene. Iya iki, jawe sampai mudun. Lanjut Lik, tapi semua harus paham dengan situasinya. Ini sudah di luar kendali kita. Gimana ini? Jawe sampai turun. Bentak Priya yang marah. Lah iya mas, aku juga paham kok sampai sitok iki mele-mele mudun. Sajane lak ngene carane. Apa goro-goro? Lah iya mas, aku juga nggak paham kok bisa ini sampai turun ke sini. Seharusnya kan nggak begini caranya. Apa gara-gara? Lika menatap punggung Rizky. Priya kemudian menjawab dengan suara yang setengah berbisik. Apa kene salah gawa kembang ya? Kembang larut sing kene gawa iki ambune wangi sak wangi-wangine kembang. Mergo iku sing gawe dhuwur siji gal siji mesti mudhun. Apa kita sudah salah bawa kembang? Kembang larut yang kita bawa ini aromanya wangi sewangi-wanginya bunga. Karena itu wangi di atas pasti turun satu persatu. Lika kemudian berhenti berjalan. Priya pun ikut berhenti. Tapi Priya tidak berani melihat ke belakang. Dia menunggu Lika menyusul dirinya dan berbicara. Artinya saiki ana kemungkinan demit siji iku ya bakal teko.
Ono kesempatan kanggo nolong si Mbak. Apa itu artinya sekarang ada kemungkinan kalau setan yang satu itu juga akan datang? Ada kesempatan untuk bisa menolong si Mbak. Pria mengangguk. Sakjane ngono, sawise pasapat, kene bakalan ero nang endi mbakmu disingkirno. 2 tahun kepungkur iki. Seharusnya begitu. Setelah melewati pos keempat, kita akan tahu di mana mbakmu selama ini disembunyikan. Selama 2 tahun belakangan ini. Waktu terus berjalan. Sampailah mereka pada titik hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar bersemak belukar. Di atas sini suhu udara semakin dingin dikarenakan hari juga mulai gelap. Selain itu hujan juga tak kunjung reda. Rizky menggigil sembari mengusap-usapkan tangan. Putri kemudian memberitahu beberapa menit lagi waktu sorop akan segera dimulai. Pria yang berada di barisan paling belakang kemudian berjalan semakin cepat untuk menyusul yang lain. Di sana di bawah pohon pinus, pria kemudian menjelaskan permainannya. Ojo ana siji sing wani-wani noleh nang mburi, apapun yang terjadi. Sekalipun kowe krungu suarane kancamu njaluk tulung, ojo direken. Eleng, sampai aku ngomong aman, kowe kabeh kudu nuruti aku. Nek ora, pria sempat menelan ludah. Aku karo Lika rajamin kowe bakal iso balik dalam keadaan urip. Jangan ada satupun orang yang berani-berani melihat ke belakang, apapun yang terjadi. Sekalipun kalian mendengar suara temanmu sendiri minta tolong, jangan diperdulikan. Ingat, sampai aku bilang aman, kalian semua harus menuruti apa kataku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kalian bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Putri, Andris, Koco, dan Rizky semuanya kemudian mengangguk dalam kondisi saling melihat ke punggung masing-masing. Pria kemudian menjelaskan lebih lanjut urutan pendakian ini dan tidak boleh dirubah posisinya. Mereka semua harus saling menjaga satu sama lain. Yang berada di depan adalah Andris dan Putri. Di tengah-tengah ada Rizky dan Koco. Sementara di bagian paling belakang ada Lika dan Prio. Urutan ini tidak boleh berubah sampai di pos 4. Mereka saling memberi botol minuman yang tersisa, meneguknya sebelum wajah mereka melihat waktu sorop yang pada akhirnya tiba. Mendadak, angin dingin berembus pelan menyapu badan mereka. Tapi anehnya hembusan angin ini membuat degup jantung mereka berdetak lebih cepat. Perasaan ini adalah seburuk-buruknya perasaan yang pernah Rizky dan yang lainnya rasakan satu sama lain. Dengan cepat, semua orang kemudian melangkah lebih cepat dan tegas dari sebelumnya. Rizky hanya mendengar derap kaki teman-temannya saja. Semua orang nampak ingin segera sampai ke pos 4. Rizky juga hanya bisa melihat punggung 3 orang yang ada di hadapannya. Rizky terus tertuju pada punggung Putri, Andris, dan Koco. Dia sama sekali tidak bisa melihat Lika dan Prio yang ada di belakang. Waktu itu kabut sudah mulai menyelimuti sela-sela pepohonan. Rizky belum pernah merasakan kalau sekujur badannya saat ini kedinginan sekaligus ketakutan. Beberapa kali juga Rizky seperti melihat ada wajah-wajah manusia yang mengintip dari celah-celah pepohonan. Mereka diselimuti oleh kabut yang tebal. Bersama-sama mereka saling mengingatkan satu sama lain. Ra usah direken, lurus, ndelok nang arep ae. Tidak usah dipedulikan, lurus saja dan lihat ke depan, teriak Putri. Tapi sedikit demi sedikit perasaan was-was dengan sosok-sosok yang memperhatikan mereka semakin kentara. Mereka semakin menunjukkan eksistensinya. Hujan mulai reda meskipun masih rintik-rintik.